Setia, Kau Bapa penuh cinta, Kau sahabat bagiku, kasih-Mu nyata di hidupku. Ku bersyukur padamu, Allah pemeliharaku. Ku mau memuji, tinggikan nama-Mu. Tuhanku, ku datang padamu, ku bawa hatiku, ku persembahkan hidupku. Kau telah buktikan kasih-Mu, nyatakan cinta-Mu, ajaib perbuatan tangan-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Engkau Tuhan Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Kau Bapa penuh cinta, Kau sahabat bagiku, kasih-Mu nyata di hidupku. Ku bersyukur padamu, Allah pemeliharaku. Ku mau memuji, tinggikan nama-Mu. Tuhanku, ku datang padamu, ku bawa hatiku, ku persembahkan hidupku. Kau telah buktikan kasih-Mu, nyatakan cinta-Mu, ajaib perbuatan tangan-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Engkau Tuhan Allah yang setia. Tuhanku, ku datang padamu, ku bawa hatiku, ku persembahkan hidupku. Kau telah buktikan kasih-Mu, nyatakan cinta-Mu, ajaib perbuatan tangan-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Engkau Tuhan Allah yang setia. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Engkau Tuhan Allah yang setia. Ku kagum kasih-Mu,
sembuhkan sakitku. Ku cinta firman-Mu, Kau pulihkan seluruh hidupku. Ku kagum kasih-Mu, Kau menawan hatiku. Ku suka hadir-Mu, Kau segarkan jiwaku. Ku kagum
satu-satunya tempatku berharap. Yesus, Kaulah satu-satunya tempatku bersandar, tempatku curahkan semua isi hatiku, hanya dalam hadirat-Mu aku tenang. Engkau menuntunku dalam anugerah-Mu, ku terima janji-Mu, ku nyatakan cintaku. Kaulah satu-satunya tempatku berharap. Yesus, Kaulah satu-satunya tempatku bersandar, tempatku curahkan semua isi hatiku, hanya dalam hadirat-Mu aku tenang. Kaulah satu-satunya tempatku berharap. Yesus, Kaulah satu-satunya tempatku bersandar, tempatku curahkan semua isi hatiku, hanya dalam hadirat-Mu aku tenang. Hanya dalam hadirat-Mu aku tenang. Shalom, shalom, shalom. Amin. Kita percaya bahwa ini adalah hari yang telah Tuhan sediakan dan ciptakan bagi kita. Dan kita membawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa keberadaan kami pada saat ini itu semua hanya karena anugerah-Mu.
dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kami tahu Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Bapa, basuh kami dengan kuasa darah-Mu, sucikan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami masuk Tuhan ke ruang Maha Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Amin. Bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu. Sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu. Kau Bapa-Ku, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu
menyembahmu Tuhan. Ini persembahanku sebagai korban syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Jadikan lagu ini sebagai doa kita, bahwa kita membawa yang terbaik bagi Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku Tuhan. Memuliakanmu sepanjang menyembahmu Tuhanku, memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Sembah Allah yang hidup, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Yesus, ini hidupku, satu dan rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hidup ini.
pengagungan hanya kami naikkan bagi satu nama dan hanya satu nama. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Yang mau untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan dengan dahsyat, sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan termulia bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, mari lihat kiri kananmu, katakan hari ini selamat datang di dalam rumah Tuhan. Dan pastikan yang pakai masker, pastikan ada senyum di balik masker. Yang gak pakai masker, pastikan juga tetap tersenyum. Jangan satu orang pergi ke 5 sampai 10 orang, beri dia salam yang terbaik, katakan selamat datang di dalam rumah Tuhan. Di bumi di surga bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Tuhan, amin. Sungguh kau Allah yang hebat Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Kedahsyatanmu tidak tertandingi. Dan pada hari ini Tuhan, kami naikkan segala pujian kami bagi Allah yang hebat, berkuasa di bumi dan di surga, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan kita, namanya berkuasa, pembebas. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sungguh kau hebat Tuhan dalam hidup kami, di dalam segala perkara kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, lebih dahsyat lagi. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yang tahu Allah dahsyat, kepalkan tanganmu, katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Oh, terima kasih.
kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai terbuka bagi Tuhan kita. Sungguh Kau Allah yang hebat dan dahsyat. Kau Allah penebus kami Tuhan. Oh yeah. Katakan, ku tahu Dia menolongku, ada yang tebus dosaku. Ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, angkat bebanku, ku angkat jiwa. Dia menebusku, Dia hidup, Dia menebusku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. I know He rescued my soul. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise a banner. My God has conquered the grave. My Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. Kau bebaskanku, bukan lagi, bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Sama-sama katakan, mari. Katakan, mari dimeles, mari dimeles. Amin. Lebih dahsyat lagi, amin. Katakan, Dia menebusku. Dia hidup. Dia menebusku. Sekali lagi Dia menebusku. Kau hidup Tuhan, Dia hidup. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Gembala, saya izin bersaksi sedikit boleh? Bapak Ibu, bulan ini kita sudah belajar semua di home mengenai kesetiaan, amin. Dan beberapa hari ini saya mengambil kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Betapa Tuhan sungguh setia dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya saya percaya kita semua, Tuhan juga setia. Dan sempat sharing dengan Bapak Gembala mengenai panggilan hidup. Kita tahu Tuhan memanggil kita untuk melakukan begitu hal yang dahsyat. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini juga akan menguatkan kita mengenai panggilan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saya merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya ingin menyemangatkan kita semua untuk tetap fokus kepada apa yang telah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita.
Walaupun keadaannya seakan-akan tidak mendukung. Walaupun seakan-akan apa yang kita perlu itu belum dipenuhi. Tapi percaya bahwa Tuhan memenuhi panggilan dalam hidup kita bukan dengan apa yang kita miliki. Tapi dengan apa yang Tuhan sediakan buat kita, yang Tuhan siapkan buat kita. Dan pada hari ini, pada saat kita menyembah Tuhan, pikirkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Pastikan Tuhan, aku mau memenuhi apa yang menjadi panggilan-Mu dalam kehidupanku. Bukan karena aku mampu Tuhan, tapi aku menyembah Allah yang memampukan aku. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah setiap hati. Jamah setiap hati Tuhan Yesus. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia Allah yang kudus. Siapapun, Kau tahu cerita hidup kami. Ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap. Thank you Lord, sempurnakan, oh jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil
angkat suaramu, muliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, ajarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia dan ku ikuti. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Segala kemuliaan, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, Katakan Lord. haleluya. Glory, glory, glory. Glory Jesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa memberi yang terbaik dan merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan apa yang kami mau Tuhan. Tapi kami mau belajar tunduk kepadamu bahwa rancangan-Mu lah yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena rancangan-Mu adalah damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami semua diberkati, tidak ada seorang pun, tidak ada terkecuali. Semua yang ada di ruangan ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit sudah disembuhkan, Amen. yang susah sudah dihiburkan. Amen. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan di dalam nama Yesus Kristus. Ajar kami untuk senantiasa percaya atas apa yang kami imani Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa kami percaya atas apa yang kami doakan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kekuatan yang daripada mulai akan memampukan kami untuk menunggu janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam kelemahan keterbatasan hamba sebagai manusia membutuhkan Engkau Allah yang tidak terbatas, kuat, yang berkuasa, yang akan memampukan untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Demikian juga dengan umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengurapi mereka agar dengan pemahaman yang sederhana mereka bisa mengerti. Karena firman inilah yang akan menuntun kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat firman Tuhan disampaikan, baik hamba-Mu maupun umat-umat-Mu yang mendengar kami sama-sama diberkati. Dan kami sama-sama saling menopang satu dengan yang lain untuk menjadi pelaku kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya.
Amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk. Haleluya. Selamat hari Minggu. Ada sukacita? Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita. Saya lihat juga banyak pergumulannya. Tetapi sukacita yang Tuhan berikan melebihi dari setiap pergumulan yang ada. Amin. Pergumulan boleh ada, tapi Yesus lebih besar dari setiap pergumulan kita. Amin. Siapa yang percaya? Ya, harus percaya. Enggak ada pilihan. Oke, kita akan langsung saja kepada firman Tuhan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita akan sharing satu dengan yang lain. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kita semua. Menjadi terang bagi jalan-jalan kita. Untuk kita dapat menjadi apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Saya berikan judul, apa yang kau punya? Apa yang kau punya? Kita baca bersama-sama di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Ya. Saya duluan ya. Ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop minyak seorang janda. Tidak dijelaskan jandanya janda apa. Tapi yang pasti minyak seorang janda. Ya, bukan jandanya yang mau ditekankan. Oke, ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, anak-anakmu masuk. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah lebih dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Siapa yang percaya bahwa mujizat Tuhan tidak pernah berubah, sampai saat ini mujizat itu masih berlaku. Karena dia Tuhan tidak pernah berubah. Kita boleh berubah, kita pasti berubah. Orang yang kita sayang pasti berubah. Bahkan orang tua, anak itu bisa berubah, tetapi Tuhan dan kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Karena itu kita ada di tempat ini, karena kita bangga punya Allah seperti Dia. Nah, Bapak Ibu yang saudaraku yang kekasih, kita tahu semua siapa Elia, ya. Apalagi yang sudah ikut encounter. Kemarin Empower, saya sempat
sentil, bukan sentil sih, apa ya namanya, ambillah gitu ya. Saya sempat singgung sedikit tentang pelayanan Elia dan rombongan nabinya. Ya, ini pelayanan Elisa di pembacaan yang kita baca di pasal 4 ini. Pasal 4 ini satu bab ya, satu bab, bukan, satu pasal. Ya, satu pasal 4 ini ada 4 peristiwa yang dilakukan Elisa, yang dilakukan Allah melalui Elisa. Kita tahu ini adalah Elisa adalah murid dari Nabi Elia yang pelayanannya melanjutkan pelayanan Nabi Elia. Ya, nah banyak mujizat yang Allah lakukan melalui Elisa. Dan pasal 4 ini ada 4 peristiwa. Yaitu yang pertama apa? Minyak seorang janda yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang kedua perempuan Sunam dan anaknya. Yang ketiga itu adalah maut dalam kuali. Dan yang keempat itu adalah bagaimana Elisa memberi makan 100 orang. Nah semua yang dibicarakan 4 peristiwa ini yang sudah ditulis di pasal yang keempat ini. Semua mengisahkan kebenaran-kebenaran rohani. Ini benar loh, ya. Firman Tuhan ditulis, ada yang gagal, ada yang bagus, ada yang gak bagus. Semua untuk menjadi pelajaran buat kita. Ini peristiwa tentang kejadian ini kan tentang hutang ya. Kalau misalnya ada yang bayar hutangnya, apakah ada tulis ini ayat? Gak ada. Saya percaya gak ditulis. Justru karena belum dibayar hutangnya makanya ditulis. Karena adakah hal kita pribadi yang seperti yang janda ini alami. Jadi semua kebenaran-kebenaran ini bahwa tidak ada kebutuhan yang tidak bisa dilakukan Allah. Amin. Karena dia adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dia membebaskan wanita ini dari apa yang menjadi permasalahan dia. Kenapa? Karena dia mengandalkan Allah juga. Kita akan lihat ceritanya gitu. Dari setiap masalah yang dia hadapi. Karena masalahnya tuh cukup kompleks loh. Satu apa? Di sini dikatakan dia mengadukan halnya kepada Elisa. Hambamu, jadi suaminya itu hambamu. Suamiku sudah mati. Kalau sudah mati ya sudah lah ya. Tapi ini ada utang loh. Ada utang. Dan yang lebih parah lagi, dia gak bisa bayar, anaknya akan diambil untuk menjadi budak. Bukan hanya satu loh, 2. Jadi 2 berarti hutangnya kan bukan kecil lah ya. Karena 2 anaknya itu mau diambil sebagai pengganti hutangnya. Nah dari sini kita mau baca di 2 kisah ini menceritakan tentang seorang janda dengan permasalahannya yang kompleks. Mulai dari kematian suaminya, hutang yang ditinggal suaminya, serta penagih hutang datang untuk mengambil kedua anaknya. Nah kita orang percaya saat ini bagaimana kita menerjemahkan pergumulan kita, serta bagaimana kita memahami bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berapa kali kalau mau berdoa terkadang gitu tembok, saya harus menjauhkan tembok karena sudah saking tekanannya begitu. Bisa mau tembok ini yang mau tak ketok-ketok dengan kepala. Saking beratnya tekanan, saking di pergumulan hidup. Saya juga punya pergumulan, mungkin lebih besar dari saudara-saudara. Tapi kalau boleh ada di sini, saya melihat bagaimana pemberian Tuhan dalam kehidupan saya. Saya juga mungkin mirip Betty dengan ini perempuan ini di sini. Jadi bagaimana kita memahami bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah setiap pergumulan yang kita hadapi. Saya percaya di sini semua ada pergumulan, amin. Kalau enggak ada, saya mau panggil ke depan untuk kita doakan agar dia punya pergumulan. Karena pergumulan itu bukan untuk mematikan kita. Pergumulan itu untuk mendewasakan kita. Pergumulan itu untuk mengikis karakter-karakter kita untuk menjadi seperti Yesus. Pergumulannya adalah kesempatan, peluang bagi kita untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja. Orang yang membutuhkan mujizat kesembuhan berarti dia harus apa? Sakit. Orang yang membutuhkan, aduh Vanka. Belum mulai loh Vanka.
Dia udah kasih angkat kertas. Bagaimana kita melihat, apalagi sampai lupa. Melalui pergumulan-pergumulan yang ada kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Melalui pergumulan yang ada kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Kalau nggak ada pergumulan, ya Tuhan bikin apa? Itu sama aja dengan orang nyanyi. Bintang kecil katanya. Karena dia tidak mengalami, dia tidak melihat bintang itu. Nah dia bagaimana mau bilang Tuhan itu besar kalau dia tidak mengalami kebesaran Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Jadi bagaimana kita mau menyikapi, melihat pergumulan yang ada melalui perspektifnya Allah. Dan sehingga bagaimana agar kita bisa menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan bijak. Setiap persoalan hidup agar apa? Agar melalui peristiwa-peristiwa pergumulan yang kita alami kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi kita mau belajar nih sama si janda ini. Ada 3 pelajaran yang bisa kita renungkan, bisa kita belajar dari kisah minyak seorang janda dalam pengiringan kita kepada Tuhan di tengah persoalan hidup. Ya, saya tahu dah muka-muka banyak persoalan. Muka-muka banyak persoalan. Berarti kesempatan untuk melihat campur tangan Tuhan juga gede. Amin. Peluangnya besar. Jangan gagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita cuma karena beras habis. Jangan gagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita cuma karena kita lagi sakit. Penderitaan, penganiayaan, pergumulan hidup atau apapun juga tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Pergumulan itu adalah bagian dari buku. Mungkin pergumulan saya ada di bab yang ke-12. Dan itu harus tertulis dan saya harus menggenapinya. Biarlah bab 12 itu memuliakan nama Tuhan juga. Walaupun mungkin benar gak sih. Kalau saya mau flashback yang kemarin-kemarin. Saya bilang, kok bisa ya. Banyak sekali hal-hal yang saya lakukan. Kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Apakah itu mematikan? Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan justru itu bisa introspeksi diri kita untuk ke depan. Saya, banyak banget salahnya. Mau list, gak cukup 1 rim kertas. Tetapi bagaimana pemeliharaan Tuhan itulah bagaimana kita menyikapi setiap persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Yang pertama yang kita bisa belajar dari wanita ini adalah dia datang di tempat yang tepat. Amin. Pada waktu dia mengalami pergumulan masalah keuangan, dia enggak langsung buka handphone. Ada enggak pinjol yang bisa secepat kilat memberikan pinjaman? Apakah itu kita yakin itu memberikan jalan keluar? Belum tentu. Bisa aja pinjol itu membuat masalah baru. Pada saat kita ada masalah, langsung siapa ya yang bisa kita hubungi? Siapa ini kira-kira? Mulai buka kontak telepon. Siapa yang bisa kita hubungi? Kita lupa. Ada orang yang ada pribadi yang luar biasa yang senantiasa dengan tangan terbuka. Marilah datang kepadaku hai engkau yang letih lesu yang berbeban berat. Terkadang kita hanya apa? Mau instan, mau cepat, pinjol lebih cepat. Ini penagih hutang sudah datang, anak-anak saya sudah mau diambil. Langsung pinjol apa? 5 menit serahkan KTP beres. 5 menit beres, umur hidup menderita. Kita gak bisa bayar. Ternyata masih ada lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain daripada sekedar untuk mengembalikan. Jangan bikin istilahnya gali lubang tutup lubang. Bikin kesalahan satu tutup dengan yang lain. Sama aja gak akan pernah beres. Nah apa yang dihadapi janda ini kan kompleks ya. Kalau kita ya, mama-mama nih ya, kalau pergumulan tentang diri kita gak akan sampai jungkir balik. Tetapi jangan orang-orang yang kita kasih itu gak kuat. Yang mama-mama di sini bilang, iya kan? Ada mama suaranya gede. Jadi apa yang dialami janda ini masalah yang sangat kompleks.
tetapi dia tidak terjebak untuk mengambil keputusan yang salah atau mengambil sikap yang benar. Ini yang harus kita lihat. Dia datang kepada orang yang tepat, orang yang bisa memberikan solusi. Jangan kita sharing kepada orang yang bocor mulut. Jangan kita sharing permasalahan kita yang hanya 1 meter sampai ke dia bisa jadi 20 meter dengan password. Jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Padahal password yang bilang jangan bilang siapa-siapa itu sebenarnya bilang. Karena itu gosip, semakin digosok semakin sip. Wanita ini memilih untuk membawa permasalahannya di tempat yang tepat. Dia tidak cepat putus asa. Dia tidak mencari kambing hitam padahal putih banyak. Cari kambing yang hitam yang agak susah. Dan dia tidak mencari pertolongan manusia. Tetapi dia datang kepada Allah melalui Nabi Elisa. Dia tidak bilang saya bagi duit dong. Saya mau bayar hutang nih, tapi dia menceritakan apa yang menjadi permasalahan dia. Mazmur 50 ayat 15 katakan begini, berserulah kepadaku pada masa kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di masa kesesakan kita masih bisa memuliakan Tuhan dengan segala keberadaan kita. Itu yang pertama. Pada saat kita mengalami persoalan, kita dalam persoalan, pergumulan, gak ada pergumulan yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Tidak ada pergumulan yang sepertinya terlalu kecil sehingga Tuhan meremehkannya. Sama, porsinya sama. Yang kedua apa? Apa yang kau punya? Apa sih yang ada pada kita? Mungkin kita gak punya emas, perak dan permata. Tapi apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Apa yang bisa kita miliki yang kita bisa... Itu bisa dipakai Tuhan yang kita punya. Pada waktu dia mengadukan halnya kepada Elisa. Elisa tidak bilang, oh ya nih ada uang saya ya. Ini emas atau dulu kan ya pundi-pundi itu kan uang. Nih kamu bisa pakai untuk menjual. Tidak. Tetapi Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Wanita ini pun, saya tidak punya apa-apa. Saking miskinnya kali ya. Saya tidak punya apa-apa. Tetapi dia puji Tuhan dia masih ingat. Oh iya ada minyak. Ada buli-buli yang berisi minyak. Sepertinya itu buli-buli itu apa ya. Kalau ampul-ampul yang mungkin tidak akan bisa menolak. Itu aneh bin ajaib. Mustahil. Tetapi kalau di tangan Tuhan. Gak ada yang mustahil. Yang sepertinya gak ada artinya apa-apa. Sepertinya tidak bermanfaat, tidak bisa bermanfaat, tetapi di tangan Tuhan. 12 murid bisa menggoncang dunia, bukan karena 12 muridnya. Ada Tuhan Yesus di dalamnya, walaupun satu juga yang membelot. Tetapi ada Yesus pribadi Yesus dari yang kecil bisa menggoncangkan dunia sehingga kita ada di tempat ini. Elisa tidak membantu dia dengan memberikan uang, tetapi bertanya apa yang ada padamu. Lihat penekanan wanita ini. Pertama, dia fokus kepada ketiadaannya. Enggak ada apa-apa. Tetapi puji Tuhan dia sadar bahwa saya punya buli-buli. Tuhan pakai apa yang ada pada kita. Bukan apa yang tidak ada. Tuhan gak cari yang tidak ada dalam kehidupan kita. Tuhan cari apa yang ada pada kita. Dia akan pakai itu untuk melakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi kan kita udah baca ya perikop ini. Ada berapa banyak buli-buli yang tertulis di sini? Ada hadiah. Kulkas 2 pintu 1 jendela. Ada berapa buli-buli yang pada waktu Elisa tanya kan. Ada berapa buli-buli yang wanita ini siapkan? Ya? Ada berapa? Ada berapa buli-buli? Kok diam sih padahal saya nanya loh. Ada berapa buli-buli? Hah? Ada berapa? Hah? Banyak tuh berapa? 5, 10?
30, 35 atau 100? Begini menilainya. Tidak tertulis secara jumlah, tetapi imannya yang menyiapkannya. Seberapa besar imannya, sebesar itulah dia akan menyiapkan wadah untuk menerima berkat Tuhan. Kalau dia punya iman 5, dia hanya menyiapkan 5. Kalau dia punya iman 10, dia akan menyiapkan 10. Kalau dia punya iman 100, dia akan menyiapkan bejana 100. Yang menjadi catatan penting di sini, surga tidak akan pernah kewalahan untuk meladeni iman kita. Tuhan tidak pernah kewalahan untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Hanya terkadang wadah kita yang gak mampu nampung. Wadah kita yang bocor, yang tidak bisa menampung apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya menyiapkan 1 gelas begini. Sedangkan Allah punya kapasitas untuk memberikan bergalon-galon. Kita bawa drum, bawa ke Niagara. Tapi kalau kita tutup atau cuman seitu kita berharap yang banyak, kita gak mungkin mendapatkannya. Karena yang menentukan bukan bagaimana Tuhan menyiapkan, tetapi bagaimana wadah kita untuk menyediakan, untuk masuk setiap apa yang menjadi rancangan Tuhan. Karena ditulisnya seperti ini, pergilah perempuan itu, ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada bejana, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Mana lebih dulu? Enggak ada bejana atau minyak berhenti duluan? Bejananya habis. Surga masih bisa menuang. Wadah kita yang menentukan seberapa besar kapasitas yang bisa kita terima Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Bejananya udah gak ada, minyak masih berjalan. Ditanya masih ada lagi, habis. Sudah gak ada, minyaknya baru berhenti. Surga tidak akan pernah kehabisan stok untuk memberikan apa yang kita mau. Yang pasti itu harus memuliakan nama Tuhan. Surga tidak pernah kewalahan untuk meladeni iman kita. Amin. Sebesar apapun yang menjadi pergumulan kita, iman kita lah. Karena di Alkitab setiap kali mujizat yang dilakukan kan Tuhan tidak pernah berdoa. Bangun, bangkitlah, angkat tilammu, pergi. Jangan membuat dosa lagi. Imannya lah yang menyembuhkan. Bukan tumpang tangannya Yesus. Ingat wanita yang menjamah jubah Yesus. Apakah Yesus berdoa? Iman dialah yang menyembuhkan. Seperti itulah bejana kita lah yang akan menentukan seberapa banyak minyak yang akan Tuhan siapkan. Wadah kita lah, bejana kita. Yang ketiga, apa yang dilakukan wanita ini yang bisa kita pelajari, yaitu iman dan ketaatan. Bertindak dengan iman dan ketaatan. Pada waktu Elia bilang, apa yang ada padamu? Pergi ambil bejana-bejana di luar, di tetanggamu, jangan terlalu sedikit. Mungkin itu hal yang aneh buat si wanita ini. Apa hubungannya? Tetapi apa yang dilakukan? Dia taat. Dia pergi. Seberapa banyak tetangga yang dia hubungi untuk pinjam bejana itu tergantung imannya dia. Kalau dia bilang, ikutin aja deh, ambil aja. Tetangga kiri aja ambil, taruh. Berarti dia terima cuma sedikit. Tetapi kalau dengan niatnya, dengan imannya dia pergi sampai ke kelurahan sebelah. Dia ditinggal di Queenie, dia pergi sampai di Salemba. Karena apa? Dia punya iman yang besar. Apakah surga kewalahan? Enggak. Karena ternyata bejana habis baru minyak berhenti. Dia punya iman dan taat. Enggak masuk di akal pun taat aja. Terkadang kita pada waktu berdoa nih dalam iman dengan iman. Saya percaya engkau sudah menjawabnya. Dengan iman ini dalam roh. Di dalam doa percaya. Tapi begitu selesai menghadap ke alam nyata. Benar gak sih? Iya gak sih? Jadi terkadang pikiran kita yang justru membatasi pekerjaan Tuhan. Padahal kita sudah imani di ruang doa, Tuhan jawab. Tetapi di alam nyata kita sendiri meragukan, kita sendiri yang menyangkal kuasa Tuhan dengan keraguan kita. Tanpa kita sadar.
Terkadang kita datang kepada Tuhan dengan membawa proposal. Tuhan ini, saya mau A, B, C, D, E, F, G. Tuhan tanda tangan. Yang bos apa? Ada bagian Tuhan, ada juga bagian kita. Tapi yang dilakukan wanita ini, dia bertindak iman dengan penuh ketaatan. Dia pergi, dia minta, dan apa yang Elia perintahkan, dia taat. Dia tutup pintunya, dia dan anaknya menuang apa yang Elisa perintahkan. Ada mujizat karena ada tindakan iman dan ketaatan. Itu yang kita bisa belajar dari pelajaran ini. Gak ada di sini, tapi ada satu sikap yang harus kita lakukan. Yaitu di ayat yang ke-7. Kita tadi yang udah baca bersama-sama. Kemudian pergilah perempuan itu dan memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Terkadang kita udah berhasil, udah sukses. Seperti khotbah Pak Sony minggu lalu. Sudah berhasil, sudah gak ke gereja. Jangan kayak 10 apa tuh? 10 kusta. Mengalami kesembuhan 10-10? Ya, yang balik berapa? 1. Jadilah 1 orang itu. Dan apa yang dilakukan wanita ini, dia datang kepada Elisa dan dia ceritakan, dia sudah selesai melakukan apa yang perintahkan Elisa. Dan Elisa katakan, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau dan anak-anak. Ada berapa banyak yang sudah diberkati, sudah berhasil, sudah sukses. Dan kita tahu itu karena Tuhan, tetapi akhirnya lupa sama pemberi berkat. Ingat Daud? Kapan dia jatuh? Kapan Daud jatuh dalam dosa? Ya? Betul. Dia tidak jatuh pada waktu dia melawan serigala. Pada waktu dia menjaga 2-3 ekor kambing, 2-3 ekor domba ayahnya. Dia tidak jatuh pada saat itu. Dia pun tidak jatuh pada saat kakaknya mencemooh dia. Pada saat dia mau menghadap Goliat. Dia tidak jatuh di situ. Tetapi pada waktu itu, kapan waktu Daud jatuh? Pada saat tentara Israel sedang berperang melawan Bani Anom dan untuk mengepung kota Raba. Daud tinggal sendiri di Yerusalem, bangun, tidur, bangkit. Tiba-tiba dia jalan-jalan di suatu rumah dan dia melihat pemandangan yang luar biasa menurut dia. Disitulah kejatuhan Daud. Bukan jatuh pada saat dia sedang dalam pergumulan, bukan. Tetapi di dalam kenyamanan, hati-hati dengan yang namanya kenyamanan. Tawaran iblis justru bukan pada saat di pergumulan, pada saat kenyamanan. Sekarang setia karena lagi bergumul. Begitu jawabnya sudah dijawab Tuhan, lewat. Tuhan, kita kan ini kan acara keluarga, Tuhan kan ngerti. Jadi pergi mancing. Nah, waktu mancing kailnya kena bibir. Mau seperti itu? Hari keluarga. Jangan sampai kayak Yunus. Disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsus. Akhirnya apa? Akhirnya apa ceritanya? Masuk dan di perut ikan. Berapa hari? 3. Syukur dia masih muntah, keluar di atas. Kalau dia muntah ke bawah. Mau seperti Yunus? 3 hal yang kita belajar dari peristiwa minyak seorang janda. Dia datanglah di tempat yang tepat pada saat kita mengalami pergumulan. Kita nggak akan menyesal. Dan itu pasti akan lebih dijamin lah daripada kita datang kepada manusia atau kepada tawaran-tawaran dunia. Yang kedua, jangan sepelehkan apa yang ada pada kita sekecil apapun. Karena sekecil apapun apabila ada penyertaan Tuhan, ada tangan Tuhan di dalamnya, maka akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Dan yang ketiga, bertindaklah dengan iman dan taat.
Jangan sudah di penghujung. Sudah di penghujung akhirnya kita apa? Murtad, kita nggak setia. Bersiaplah saat ujian ketaatan itu datang. Dan jangan pernah gampang menyerah. Jangan pernah berontak pada saat kita mengalami hal-hal yang menyakitkan hati kita. Bahkan orang menyakitkan hati kita, jangan pernah kita kutuki dia loh. Kenapa? Karena dia alat yang Tuhan pakai untuk proses kita. Sesakit apapun, gumuli aja. Terkadang kita juga harus mengekspresikan apa yang ada di hati kita. Tetapi jangan meluber. Jangan sampai kita berbuat dosa. Pancing orang sana sini dan ajak komplotan sana sini. Itu yang gak boleh. Ujian ketaatan sangat menentukan. Kita melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Karena mujizatnya setelah dia taat loh. Setelah dia taat baru dia mengalami mujizat. 3 hal yang harus kita pelajari. Bertindak dengan iman dan ketaatan. Jangan sepelekan apa yang ada pada kita. Sekecil apapun itu. Dan datang pada tempat yang tepat. Kita punya Tuhan yang gak perlu lagi harus melewati imam besar. Kita bisa langsung datang kepada dia. Dan kalau kita sudah yakin apa yang Tuhan mau kerjakan dengan iman pada waktu kita berdoa. Nah pada waktu kita praktek kerja lapangan harus sama dengan apa yang ada di ruang doa. Jangan berontak, tetap setia, taat. Karena kita percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati kita sampai kemenangan itu dia anugerahkan dalam kehidupan kita. Saya undang untuk bangkit berdiri serta pemain musik. Kita nyanyikan satu pujian. Kini aku percaya. Glory haleluya Tuhan. Kau baik Yesus. Tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku. Dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu. Bukan setia
Ini bukan sekedar pujian Tuhan. Amin. Inilah yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Bahwa kami akan setia sampai akhirnya Tuhan. Karena dasar kami untuk berharap adalah kuasa dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak sia-sia untuk berharap kepada-Mu. Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Tetapi Engkau Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Engkau yang akan memberikan hikmat untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran pada siang hari ini Tuhan. Dan kekuatan daripada mulai akan memampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini saya ingin mengundang, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, ini adalah tugas kita untuk sama-sama membawa jiwa ke tempat ini, amin. Bukan untuk memenuhi tempat ini, tapi supaya mereka bisa diberkati dan mengenal Tuhan sebagaimana kita diberkati dan mengenal Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat berita sepekan yang dirangkum di dalam MCC News. Shalom murid-murid Kristus. Berikut ini informasi sepekan yang dirangkum di dalam MCC News. Ibadah Raya MCC Kuitang 2 April 2023 akan dilayani oleh Pastor Sony Titawano. Exit Generation, siang ini jam 12:30 kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di Praise and Worship Session dengan tema Endless Praise. Light Up MCC Youth Retreat. Save the date. 29 Juni sampai 1 Juli 2023. Light it up and be the light. Adik-adik Menora Stars MCC Kuitang. Sampai jumpa di ibadah gereja anak 2 April jam 9:30 pagi dengan tema Kasih yang Memulihkan. Mari berdoa bersama di dalam We Pray. Setiap Senin sampai Jumat pukul 5 pagi via Zoom. Home yuk. Di dalam home kita dapat dipulihkan, dioptimalkan, dimotivasi, dan diperlengkapi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi sekretariat. Dan berikut ini informasi lainnya. Action in progress. We act because we care. MCC melayani komunitas Kristiani di Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya. Home Brigade Blessing dilakukan secara hybrid dan diikuti oleh lebih dari 80 anggota Brimob dari 5 lokasi yang berbeda. Kursus Bahasa Inggris Gudang Lengkong, Serpong. Komunitas Pendalaman Alkitab Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Pemberdayaan wanita dan anak-anak Rawa Kucing. Bimbingan belajar gratis Kedaung Wetan, Tangerang. Komunitas Pemuridan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Don't stop the action. Let's do it.
Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pekan ini. Kesehatan, sukacita, dan perlindungan Tuhan menyertaimu selalu. Demikian MCC News pekan ini. Sehat selalu, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, saat ini kita membawa penaburan kita kepada Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang belum memiliki amplop penaburan bisa angkat tangan, nanti akan dilayani oleh Asher. Semua sudah ada? Baik, mari kita bangkit berdiri, kita angkat penaburan kita. Bapak, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami mau mengembalikan Tuhan apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan yang melayakan, menyucikan dan menguduskan. Biar ini menjadi dupa yang harum di hadapan tahta-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap menabur. Dan kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia. Ucaplah dan lihatlah, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, padaku selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Jadi kita harus belajar dari seorang janda, saudara ya. Jadi para duda dan para laki-laki harus belajar dari para janda yang luar biasa. Diberkati oleh firman Tuhan. Ya. Terima kasih Bu Modi. Ya, dipakai sampai ujung-ujung pelosok bumi ya. Oke. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman secara cepat karena kurang lebih ada 12 pengumuman. Ya, yang pertama adalah begini, setelah ibadah tetap akan ada encounter class sama empower class. Jangan lupa para pengajar hari ini, Pak Boy ya hari ini ya. Pak Boy dengan pacar saya, Jenny Albertina yang akan mengajar hari ini. Jangan lupa saudara ya untuk yang mengikuti encounter class dan empower, untuk jemaat yang baru ikut encounter, ikutlah dengan setia. Kemudian yang kedua, saya akan mengumumkan tentang Yayasan Maranatha. Nah, pada program tahun ini, yaitu pada tahun 2022 sampai 2023, program Yayasan Maranatha, yaitu untuk pelayanan kematian khususnya akan berhenti di bulan Mei. Nah, setelah selesai di program tahun ini, maka di tahun berikutnya yaitu selepas bulan Mei, maka membayar lagi, Bapak Ibu yang terkasih ya, wajib untuk membayar lagi, seperti itu. Jadi bukan sekali bayar tapi untuk selama-lamanya, bukan. Ya, itu hanya KTP saja, sekali untuk selama-lamanya. Tapi kalau untuk yang Yayasan Maranatha berhenti di bulan Mei tahun 2023. Setelah itu
baru program yang baru lagi selama 1 tahun. Sebulan hanya 5.000, setahun 60.000. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Seperti itu, kemudian nanti menemui Ibu Bernis. Jadi setelah ibadah, Bapak Ibu akan menjumpai satu counter di situ yang sudah akan dipersiapkan untuk segala urusan Yayasan Maranatha. Nah, yang belum menyelesaikan dari bulan ke bulan, khususnya tahun 2022 sampai 2023, yang belum selesai, cepat selesaikan. Ya. Yang ketiga, data jemaat. Nah, ini para asyar untuk siap-siap. Data jemaat seperti ini Bapak Ibu. Ini terima kasih untuk Pak Boy. Ini Pak Boy yang mengerjakan, yang menyiapkan untuk kita semua. Jadi luar biasa, ya Pak Boy melayani, kerja keras sampai subuh, makanya badannya turun saudara ya. Jadi kita harus support, doakan Pak Boy. Ini kerja kerasnya Pak Boy, luar biasa. Ya kita akan mengisi ini, nanti para usher akan membagikan ini, satu form, satu keluarga. Sekali lagi ya, satu form, satu keluarga, diisi di situ. Diisinya kapan Pak? Setelah pengumuman ini langsung isi. Jadi jangan dibawa pulang, jadi langsung. Sebab kalau dibawa pulang, ngumpulnya bisa Desember tahun 2023. Jadi langsung ya. Jadi satu keluarga, satu form, diisi dengan baik, dengan benar, nama yang jelas. Nanti tim Asar akan... Tim Asar mungkin bisa langsung aja dibagikan supaya cepat. Jadi diisi dengan tulisan yang jelas. Ya, diisi dengan tulisan yang jelas supaya ketika Pak Boy memasukkan ke data jemaat ini diupdate ya Bapak Ibu. Supaya data jemaat semakin akurat. Ketika Pak Boy nanti mengisi data jemaat ini, maka Pak Boy tidak kesulitan ketika melihat tulisan yang sangat-sangat bisa dibaca. Ya seperti ini. Satu keluarga, satu form. Baik. Jadi Pak, bagaimana kalau yang tidak ada di dalam data ini, maka akan terjadi update, yaitu akan dicoret ya Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa? Karena begini, saya kan sampaikan ini. Kenapa ini terjadi? Karena ada banyak orang yang tidak beribadah di MCC Kuitang lagi, atau yang dulu-dulu beribadah, kemudian ketika mengalami sesuatu, nagihnya sekarang. Jadi akhirnya sekretariat gereja, dalam hal ini baik saya, Pak Rudi, Bu Modi maupun Pak Boy, akhirnya dipersalahkan terus. Jadi mau tidak mau harus kita update supaya ini menjadi benar adanya. Ya, jadi yang sudah tidak pernah ibadah lagi ketika mengalami sesuatu, cuma meminta benefit atau keuntungan dari gereja ini. Tapi tidak mau beribadah. Bukan tidak punya kasih, tetapi kami sepakat untuk mendidik. Ya, untuk mendidik supaya kita sama-sama bertumbuh menjadi dewasa. Ya, seperti itu. Ya, silakan diisi Bapak Ibu yang terkasih yang sudah mendapat form tersebut. Jadi pentingnya itu Bapak Ibu supaya kita gereja ini bisa melayani dengan baik, dengan benar. Diisi, silakan mengisi. Kami berikan waktu beberapa saat untuk mengisi. Sambil mengisi saya akan mengumumkan Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam home, ya segera untuk bergabung ya. Home itu apa? Home itu sama seperti dengan kelompok sel dari gereja kita. Ya, nanti bisa juga mendaftar di counter atau meja Yayasan Maranatha. Bisa mendaftar kalau belum bergabung di home. Di situ juga sudah disampaikan kepada Pak Boy ya di kolom itu yang ingin melayani, ya yang ingin melayani dicentang aja. Kalau yang belum bergabung di home, Bapak Ibu bisa ditulis saja supaya lebih mudah. Di kertas ini, belum bergabung di home. Silakan mengisi Bapak Ibu.
Ya, Pak Boy mau menambahkan sesuatu, silakan. Baik Bapak Ibu, kalau bisa dilihat dari poin A itu diisi dari ke kiri ke kanan itu per satu nama ya sesuai nomornya. Jadi silakan isi dengan nama lengkap, dipilih jenis kelaminnya, lalu nomor telepon HP ya. Dan jika memang itu bisa di WhatsApp silakan dikasih tanda dalam kurung WhatsApp atau WA. Tanggal lahir diisi sesuai dengan format ya, dimohon jangan tertukar atau jangan kebalik bulannya di depan tapi tanggal lahir, bulan dan tahunnya. Lalu nama pasangan, ya nama pasangan kalau memang sudah almarhum boleh dikasih tanda dalam kurung ALM. Lalu tanggal pernikahan, Bapak Ibu ini sangat penting karena bagi kami di gereja ini juga menjadi sebuah hal yang penting untuk saling diperingati gitu ya. Dan tentu kita mau merayakan bersama dan bisa mendoakan Bapak Ibu semua. Lalu pada section B itu ada alamat. Nah jika ada orang yang satu keluarga tapi beda alamat ya, mungkin dia sudah punya rumah sendiri atau ngekos, sebaiknya mengisi formulir yang berbeda. Silakan nanti minta kepada Asher akan sediakan sekali lagi. Untuk di section C, jika Bapak Ibu mau melayani silakan dicentang bagian mana yang mau dimelayani. Kalau memang di situ ada 3 nama, ditulis namanya siapa yang mau melayani puji sembah, dance tamborin, guru gereja anak dan seterusnya. Lainnya adalah contoh saya mau melayani dalam kunjungan, saya mau melayani dalam mendoakan orang sakit ya. Misalnya detail-detail tertentu silakan dituliskan di kolom lainnya. Lalu pada section D itu apakah Anda terlibat di home? Kalau sudah silakan dicentang ya, kalau belum silakan dicentang tidak. Nah yang menjadi pertanyaan berikutnya apakah ingin mengikuti home? Bapak Ibu jangan menjadikan formulir ini sebagai satu hal yang aduh ntar kalau saya jawab enggak ditegur apa segala macam, tidak. Justru kita hanya mau tahu kalau memang nanti merasa terganggu, kita tidak mau mengganggu. Tapi kita hanya mau tahu apakah Bapak Ibu mau ikut home atau tidak. Lalu bagian D, poin yang C, apakah sudah mengikuti encounter class? Jika belum silakan isi belum. Jika sudah isikan sudah, sama begitu juga dengan empower class. Yang sudah tolong ditulis tahun kelulusannya. Ya, karena ini juga penting bagi kita. Dan seksi yang terakhir itu bagian E, izinkan kami untuk menghubungi Bapak Ibu atau mengfollow up Bapak Ibu ya, karena kita juga ada pelayan-pelayan Tuhan yang menghubungi Bapak Ibu untuk menanyakan kabar Bapak Ibu semua. Silakan dipilih mau melalui telepon atau melalui WhatsApp, hanya tolong jangan telepon saya, cukup melalui WhatsApp aja atau teks atau apapun. Atau Bapak Ibu rindu untuk dikunjungi di rumahnya, silakan dicentang. Kalau saya mau 3-3-nya gak apa-apa kok, dicentang 3-3-nya. Ya, atau lainnya misalnya Bapak Ibu, saya lebih suka email-emailan, silakan. Ya, mungkin karena tinggalnya jauh, Bapak Ibu tinggal di Korea ya atau di mana, silakan melalui email, kita akan email juga. Itu aja Pak Gembala, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Boy. Ya, silakan mengisi. Kalau sudah mengisi, tinggal angkat tangan supaya Asher nanti bisa mengambil data yang sudah form yang sudah diisi. Dan jangan lupa ballpoint untuk dikembalikan. Ya, jangan karena satu ballpoint kita nggak masuk surga. Kalau ada yang belum jelas atau ada pertanyaan bisa angkat tangan di mana Bapak Ibu berada. Bisa angkat tangan? Ya. Ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Nah seperti itu, tuh di tengah-tengah ada yang. Angkat tangan aja ya supaya nanti Asher bisa menolong.
Terima kasih untuk yang sudah selesai, terima kasih. Ya. Nah, ya diisi. Baik, ini Bapak Ibu Asyar, ada yang sudah selesai bisa angkat tangan supaya diambil, dibantu untuk mengkolek. Terima kasih. Ya, itu. Ibu Tusi itu ada Pak Bastian sudah selesai. Ya. Ya. Terima kasih. Jangan salah tulis nama istri sama nama suami ya. Nah, itu bencana nasional tuh nanti saudara ya. Oke. Sudah selesai sisi kanan? Oh belum. Tidak apa-apa. Tenang saja supaya tidak terjadi kesalahan. Sekali lagi bagi yang belum menyelesaikan Yayasan Maranatha di program di tahun 2022 sampai 2023 Mei, yang belum membayar pada bulanannya atau selama 1 tahun, segera untuk menyelesaikan pada saat ini. Segera selesaikan untuk pada setelah ibadah. Bagi yang, saya belum pernah mendaftar, nah ini kesempatan untuk langsung mendaftar jadi anggota baru Yayasan Maranatha ini. Jadi mulai Mei, saya mau bayar sekarang selama 1 tahun. Ya, 1 orang 60.000 selama 1 tahun atau per bulannya 5.000. Jadi kalau 1 keluarga ada 4 keluarga, jadi 4 anggota keluarga maka tinggal dikalikan 4 saja. Seperti saya ada 4 anggota keluarga, maka saya membayar 60 kali 4 selama 1 tahun. Seperti itu Bapak Ibu yang terkasih. Ya, nanti bisa menghubungi Ibu Bernis di counter yang di depan setelah pintu persis itu, di depan akan ada meja atau counter khusus Yayasan Maranatha. Baik, saya akan melanjutkan sambil 1-2 orang yang belum selesai, enggak apa-apa. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan encounter kelas sama empower, jangan lupa setelah ibadah akan dilakukan kelas tersebut. Ini minta tolong Asyar di sisi kanan sudah selesai. Ya, Butusi, ya. Untuk ya udah selesai semua, mari kita bangkit berdiri, Bapak yang terkasih. Untuk yang berulang tahun, mari maju ke depan. Pak Jeffrey Lopesi, mari Pak maju ke depan. Kalau ada yang tidak tertulis di depan tadi ya, yang hari ini ulang tahun, minggu ini ulang tahun, mari maju ke depan. Siapa? Untuk didoakan bersama-sama. Yang minggu ini ulang tahun.
Apakah ada? Tidak ada? Oke. Mari saya mengundang untuk Pastor Rudi Hartono dan Ibu Modi untuk menumpang tangan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami dalam keluarga besar MCC Kuitang berdoa memberkati Bapak Jeffrey Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kiranya terus Engkau menyertai beliau, memberkati, menganugerahkan berkat kesehatan dan kekuatan. Istri, anak, cucunya, menantunya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Jeffrey ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kiranya terus Tuhan kami mohon Engkau berkarya di dalam kehidupannya. Membawa Bapak Jeffrey semakin dewasa di dalam Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan beliau ke dalam tangan kasih karunia-Mu dan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Mari jemaat yang terkasih, arahkan hatimu kepada Yesus Kristus. Arahkan imanmu kepada Kristus dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menyertaimu, memberkatimu, melindungimu, menganugerahkan kebajikan dan kemurahannya di dalam kehidupanmu dan keluargamu. Dan terimalah roh takut akan Tuhan yang memelihara hati nuranimu tetap murni di hadapannya dan di hadapan sesama. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku untuk berkat-Mu yang Kau curahkan, untuk anugerah yang berlimpah ku terima dalam hidupku. Sungguh aku percaya Kau kan selalu menuntun langkahku. Terpujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati.